Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Abdullah Husna, NIM 20079004, jurusan Ilmu Kesejahteraan Keluarga, Prodi D3 Tata Boga. Baiklah, saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu mulai dari abstrak sampai ke bab 3 yang berjudul Bahaya Junk Food bagi Kesehatan. Abstrak, Aisyah Abdullah Husna 2021. Bahaya junk food bagi kesehatan, tugas tata tulis, karya ilmiah, program studi D3 Tata Boga, jurusan Ilmu Kesejahteraan Keluarga, Fakultas Pariwisata dan Perhotelan, Universitas Negeri Padang. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bahaya junk food bagi kesehatan. Manfaat penelitian ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan tentang bahaya junk food bagi kesehatan. Junk food yaitu makanan tidak sehat dan minim zat gizi. Junk food tidak sehat karena makanan junk food mengandung tinggi lemak jenuh serta gula dan natrium pada bumbu perisanya. Kesehatan merupakan hal terpenting dalam hidup. Jika tubuh sudah tidak sehat, maka aktivitas sehari-hari kurang menjadi maksimal. Bahkan, ada yang tidak bisa melakukan aktivitas karena kendala kesehatan. Bahaya yaitu suatu yang dapat menyebabkan kecelakaan kecil. Kata kunci yaitu junk food, bahaya, dan kesehatan. Bab 1 Pendahuluan. A. Latar belakang. Junk food yaitu makanan tidak sehat dan minim zat gizi. Junk food tidak sehat karena makanan junk food mengandung tinggi lemak jenuh serta gula dan natrium pada bumbu perisanya. Mengonsumsi makanan jenis ini saja tidak akan mencukupi kebutuhan nutrisi. Oleh karena itu, terlalu banyak mengonsumsinya bisa menyebabkan penyakit kekurangan nutrisi. Minimnya vitamin penting seperti A dan C, serta mineral magnesium dan kalsium, memicu terjadinya pengeroposan tulang atau osteoporosis. Kesehatan merupakan hal terpenting dalam hidup. Jika tubuh sudah tidak sehat, maka aktivitas sehari-hari kurang menjadi maksimal, bahkan ada yang tidak bisa melakukan aktivitas karena kendala kesehatan. Mengkonsumsi junk food secara terus-menerus, menurut Pak Ahli Pakar Kesehatan Widianarko 2002 mengatakan, mengkonsumsi junk food beresiko terhadap kesehatan, dapat memicu penyakit-penyakit berbahaya seperti obesitas, kanker, dan jantung yang dahulu banyak diderita oleh orang tua dan sekarang kemungkinan besar penyakit-penyakit tersebut akan terjadi pada kaum muda apabila junk food dijadikan sebagai makanan favorit dan menjadi makanan pokok sehari-hari. Menurut Kemenkes, tubuh yang kekurangan nutrisi penting akibat konsumsi junk food juga mengalami dampak buruk junk food bagi kesehatan tubuh. Junk food biasanya akan membuat orang cenderung untuk makan dengan porsi yang lebih besar. Selain itu, kebanyakan orang juga akan memilih makanan tidak sehat ini daripada makanan bernutrisi seimbang. Misalnya, lebih memilih untuk minum soda ketimbang air putih, atau lebih suka ngemil snack kemasan daripada buah dan sayur. B. Tujuan penulisan. Adapun tujuan yang akan dicapai dari melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Untuk mengetahui bahaya junk food bagi kesehatan. 2. Untuk dapat mengurangi tingkat mengkonsumsi makanan junk food. 3. Untuk mengetahui kategori makanan yang tergolong dalam junk food. 4. Untuk mengetahui bahan-bahan berbahaya dalam junk food dan penyakit yang ditimbulkan. Manfaat penelitian. Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah 1. Dapat mengetahui bahaya junk food bagi kesehatan. 2. Dapat mengetahui kategori makanan yang tergolong dalam junk food. 3. Dapat menambah ilmu pengetahuan serta keterampilan bagi penulis. 4. Dapat mengetahui bahan-bahan berbahaya dalam junk food serta penyakit yang ditimbulkan. 5. Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah. Bab 2 Kajian Pustaka. A. Bahaya. 1. Pengertian bahaya. Bahaya merupakan semua sumber situasi maupun aktivitas yang berpotensi menimbulkan cedera atau kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja atau PHK
Bahaya juga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan, situasi, maupun zat yang dapat menyebabkan kerugian, baik fisik maupun mental terhadap seseorang. B. Junk food. Satu pengertian junk food. Junk food secara harfiah adalah junk berarti sampah atau rongsok, dan food berarti makanan. Junk food bisa diartikan sebagai makanan sampah, makanan rongsokan, atau juga makanan tidak bergizi. Istilah ini ditujukan untuk makanan yang tidak berguna karena tidak memiliki nutrisi dan nilai gizi yang baik untuk tubuh. Menurut Wikipedia, junk food adalah makanan tidak sehat yang tinggi kalori dari gula atau lemak dengan sedikit serat makanan, protein, vitamin, mineral, atau bentuk nilai gizi penting lainnya. C. Kesehatan. Satu, pengertian kesehatan. Menurut Wikipedia, kesehatan adalah kondisi kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang lengkap dan bukan sekedar tidak adanya penyakit atau kelemahan. D. Bahaya junk food bagi kesehatan. Mengonsumsi junk food saja tidak akan mencukupi kebutuhan nutrisi. Oleh karena itu, terlalu banyak mengonsumsinya bisa menyebabkan penyakit kekurangan nutrisi, minimnya vitamin penting seperti A dan C, serta mineral magnesium dan kalsium memicu terjadinya pengeroposan tulang. Kombinasi populer dari burger, kentang goreng, dan soda bisa membuat asupan kalori kita melewati batas normal. Jika melampaui 1000 kalori sekali makan, maka akan muncul resiko kenaikan berat badan. F. Mengurangi tingkat mengkonsumsi makanan junk food. 1. Merencanakan menu makan. 2. Konsumsi cukup serat. 3. Konsumsi cukup protein. 4. Siapkan cemilan sehat. 5. Berikan sugesti bahwa junk food tidak sehat. 6. Cukupi waktu istirahat. F. Kategori makanan yang tergolong dalam junk food. Setiap makanan yang minim gizi dan lebih banyak merugikan tubuh adalah kategori junk food. Ada 10 jenis makanan yang dicap junk food oleh WHO. Yang pertama adalah gorengan. Di Indonesia, gorengan adalah makanan paling dicintai masyarakat. Gorengan di Indonesia banyak sekali jenisnya, mulai dari tempe goreng, bakwan, kerupuk, tahu, dan masih banyak sederet primadona gorengan lainnya. Di balik rasanya yang nikmat, gorengan menyimpan banyak risiko jika dikonsumsi terlalu sering dan dalam jumlah yang berlebihan. Proses penggorengan membuat jumlah kalori dalam makanan meningkat. Di dalam 1 sendok minyak mengandung 120 kalori dan juga 13,6 gram lemak. Selain itu, di dalam minyak panas, banyak kandungan-kandungan nutrisi yang menurun. Contohnya saja vitamin E, beta-karotene, dan vitamin A. Kedua yaitu jeroan dan daging berlemak. Jelas sekali jeroan dan daging berlemak tinggi kolesterol dan kaya raya unsur lemak. Tentu sudah jelas apa yang akan terjadi jika makanan ini terlalu sering dikonsumsi. Ketiga yaitu asinan. Di dalam asinan banyak mengandung garam. Selain itu, dalam proses pengasinan seringkali ditambahkan amonium nitrit, dan ini menimbulkan risiko kanker hidung dan tenggorokan. Keempat adalah daging olahan. Contohnya adalah bakso, daging nugget, kornet, dan lainnya. Daging olahan mengandung garam, pewarna, dan pengawet buatan. Kelima yaitu makanan yang dipanggang. Contohnya seperti steak, daging ham pada hamburger, panggang, dan barbeque. Proses pemanggangan dapat memicu zat karsinogen dalam makanan yang dipanggang. Keenam yaitu sajian manis beku seperti es krim dan frozen cake. Makanan-makanan kegemaran para wanita ini memiliki kadar mentega yang tinggi sehingga seringkali memicu obesitas. Yang ketujuh yaitu manisan kering. Di dalam manisan kering terdapat garam nitrat. Manisan kering akan bergabung dengan amonium di dalam tubuh dan menghasilkan zat karsiogenik yang akan merusak organ-organ tubuh, terutama hati. Makanan ini juga akan mengakibatkan tekanan darah tinggi dan kerusakan ginjal. Kedelapan adalah makanan kaleng. Banyak sekali varian makanan kaleng mulai dari sarden, buah kaleng, daging sapi kaleng, bumbu kaleng, jamur kaleng, dan masih banyak lainnya. Menurut saya, makanan kaleng lah yang paling berbahaya karena di dalamnya terkandung pengawet. Pada buah kaleng tentu banyak mengandung gula, pada daging atau sarden kaleng banyak mengandung garam, pewarna buatan, dan penyedap makanan. Tentu semua mempunyai resiko.
Cemilan yaitu olahan keju, contohnya adalah whipped cream keju. Jika terlalu banyak mengkonsumsi keju, akan memicu obesitas yang kemudian menaikkan kadar gula darah dalam tubuh. Selain itu, keju juga memiliki kadar lemak yang tinggi, serta beberapa olahan keju menambahkan gula dalam jumlah yang lumayan banyak. Contohnya cheesecake, cheese pie, dan lainnya. Oke, bahan-bahan berbahaya dalam junk food dan penyakit yang ditimbulkan. Di balik rasanya yang nikmat dan penampilan menggoda perut serta lidah para penikmat kuliner, junk food memiliki segudang kandungan-kandungan berbahaya yang tentunya menimbulkan banyak penyakit yang mengancam. Kandungan-kandungan yang terdapat di dalam junk food diantaranya adalah sodium, saturated fat atau lemak jenuh, kolesterol, gula, formalin, rodamin B, dan methyl yellow. Sodium merupakan bagian dari garam yang banyak ditemukan pada makanan dan minuman kemasan. Sodium banyak terdapat pada kentang goreng, burger, spaghetti, pizza, ayam goreng, mie instan, dan keripik kentang. Kadar sodium yang dikonsumsi tidak boleh berlebihan. Terlalu banyak mengonsumsi sodium akan menimbulkan tekanan darah tinggi, sehingga memicu penyakit gangguan ginjal, stroke, dan penyakit jantung. Saturated fat atau lemak jenuh, mengkonsumsi junk food secara berlebih dapat memicu kanker, terutama kanker usus dan payudara. Karena di dalam junk food terdapat banyak saturated fat yang dapat merangsang hati memproduksi kolesterol. Lemak dari daging, susu, dan produk olahan susu adalah sumber utama saturated fat. Kolesterol. Pada dasarnya, tubuh manusia secara otomatis dapat memproduksi kolesterol dengan sendirinya, sehingga tidak perlu adanya penambahan kolesterol. Kolesterol banyak terdapat pada daging, telur, mentega, susu, keju. Dalam jumlah yang banyak, kolesterol dapat menutup saluran darah dan oksigen yang mengalir ke seluruh tubuh. Hal ini sangat membahayakan apabila aliran darah dan oksigen masuk ke otak menjadi tersumbat. Tersumbatnya aliran oksigen dan darah ke otak dapat menimbulkan penyakit stroke. Gula, terutama gula buatan, tidak baik efeknya untuk kesehatan, karena dapat memicu penyakit diabetes, kerusakan gigi, dan obesitas. Tambahan zat-zat lain seperti formalin, rodamin B, dan methyl yellow dalam kehidupan masyarakat. Formalin digunakan untuk obat antiparasit dan pengawet mayat serta bunga-bungaan. Namun, oleh oknum-oknum nakal, formalin digunakan untuk bahan pengawet makanan. Formalin dikenal sebagai zat beracun, karsinogen atau penyebab kanker, mutagen atau penyebab perubahan sel jaringan tubuh, korosif dan iritatif. Namun, dewasa ini seringkali digunakan juga untuk pewarna makanan. Rodamin B dan methyl yellow biasanya digunakan untuk mewarnai makanan seperti kerupuk, makaroni goreng, cendol, dan manisan. Kelebihan zat ini bisa menyebabkan kanker, keracunan, iritasi paru-paru, mata tenggorokan, hidung, dan usus. Bab 3 metodologi penelitian. 1. Menetapkan fokus penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti sudah menentukan fokus penelitian bahaya junk food bagi kesehatan. 1. Teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh informasi berupa studi literatur dari berbagai buku dan internet dan tetap memperhatikan kebenaran informasinya. 121. Studi literatur. Studi literatur dalam penelitian ini untuk mencari referensi data yang berisikan tentang permasalahan yang ditemukan pada penelitian. Referensi tersebut berisikan tentang junk food, kesehatan, bahaya junk food bagi kesehatan. Sekian tugas saya. Kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.